Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai inkontinensia urin atau di masyarakat lebih dikenal dengan istilah mengompol. Jadi, inkontinensia urin ini adalah suatu keadaan di mana seseorang itu mengeluarkan urin secara tidak sengaja atau tidak bisa mengontrolnya. Nah, tentu saja hal ini dapat berdampak negatif baik bagi kesehatan ataupun kehidupan sosial orang tersebut. Nah, sebelum kita membahas mengenai jenis dan penyebab inkontinensia urin dan juga cara yang dapat diberikan untuk menguranginya, kita akan mereview sedikit mengenai sistem urinaria pada manusia. Jadi, setelah urin itu diproduksi di ginjal, tentu saja dari filtrasi darah, maka urin itu akan ditampung di kandung kemih. Nah, dinding kandung kemih itu terbentuk dari otot yang dinamakan otot detrusor muscle. Jadi otot ini bisa mengembang ketika urin di dalam kandung kemih itu bertambah. Nah, ketika urin berada di kandung kemih ini, istilahnya ada 2 pintu yang menahan supaya urin itu tidak bisa keluar gitu. Yang pertama yang ini yaitu sphincter internal. Sphincter itu semacam katup ya. Jadi ini sphincter internal itu tepat berada di bawah atau di pintu dari kandung kemih. Sphincter internal ini terbentuk dari otot polos dan dipersarafi oleh saraf otonom, yaitu simpatis dan parasimpatis yang artinya terbuka dan tertutupnya sphincter ini atau relaksasi dan kontraksinya sphincter internal ini tidak dapat kita kontrol. Yang kedua, pintu yang kedua yaitu yang ini sphincter eksternal. Nah, sphincter eksternal ini dapat kita kontrol karena ini terbentuknya dari otot skeletal dan dipersarafinya oleh saraf pedundal. Jadi ketika kita ingin menahan urin, nah saraf ini akan diaktifasi sehingga sphincter eksternal ini akan berkontraksi sehingga tidak terbuka jadi urin bisa kita tahan. Nah, bedanya antara sistem urinaria pada laki-laki dan pada perempuan ini ada di yang pertama di uretranya. Jadi uretra itu saluran yang nanti akan mengantarkan urin keluar ya dari dalam tubuh. Jadi mengantarkan urin keluar dari kandung kemih, keluar dari tubuh. Nah, pada laki-laki itu uretranya lebih panjang ya, 3 kali lipat. Dan juga, ada prostat. Jadi ada organ prostat yang berada dekat di sphincter internal. Ini juga perlu kita, kita bahas karena nanti ini berhubungan dengan inkontinensia yang, sering terjadi pada laki-laki. Nah, proses berkemih itu dimulai ketika dinding kandung kemih itu semakin teregang karena urin yang terus bertambah gitu. Nah, di situ ada reseptor regang yang akan mengirimkan impuls ke medula spinalis bagian sakrum. Ini posisinya sedikit di atas tulang ekor. Nah, ini akan menyebabkan dua hal. Yang pertama, aktivasi saraf parasimpatis. Jadi terjadi peningkatan aktivitas saraf parasimpatis yang akan menyebabkan kontraksi otot detrusor. Jadi otot detrusor ini akan berkontraksi dan juga relaksasi sphincter internal. Nah, hal ini merupakan bagian dari proses refleks, jadi tidak bisa kita kontrol. Yang kedua, impuls yang dibawa oleh reseptor regang itu akan diteruskan ke otak, yaitu bagian pons, di mana di situ ada mixturation center atau pusat berkemih, yang mengatakan ini kandung kemihnya sudah full, jadi harus berkemih. Nah, kalau pada anak bayi yang belum bisa mengontrol kencing, itu maka keluar urin itu akan langsung terjadi gitu. Nah, tapi pada orang dewasa ketika otaknya ini sudah berkembang, maka bagian pons itu akan mengirim impuls ke uretra eksternal, ke sphincter uretra eksternal supaya berkontriksi. Jadi melalui saraf pudendal sehingga kita bisa menahan urin dulu gitu sebelum kita ke toilet. Nah, ketika di toilet maka
impuls yang menghambat, proses berkemih itu akan di-stop sehingga, sphincter uretra eksternal akan relaksasi sehingga terjadilah proses berkemih. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai, jenis dan penyebab dari inkontinensia urin. Yang pertama ada yang dinamakan inkontinensia urgensi. Jadi pada keadaan ini ada dorongan yang kuat untuk berkemih dan langsung diikuti dengan keluarnya urin tanpa bisa dikontrol. Nah, ini biasanya terjadi secara tiba-tiba dan sering pada malam hari. Keadaan ini disebabkan karena kandung kemihnya overaktif. Jadi otot-otot detrusor pada dinding kandung kemih itu overaktif. Dia berkontraksi secara random dan tidak bisa dikontrol. Nah, pada jenis inkontinensia ini, treatment yang diberikan berfokus untuk mengurangi aktivitas otot detrusor dengan teknik relaksasi yang teratur dan juga pemberian anti-muscarinic medication untuk mengurangi kontraksi otot detrusor. Selanjutnya ada inkontinensia urin jenis stres. Jadi pada keadaan ini urin keluar secara tidak sengaja pada saat terjadi peningkatan tekanan intraabdomen. Misalnya pada saat batuk atau bersin ada urin yang keluar. Nah, itu dinamakan inkontinensia stres. Inkontinensia stres ini juga sering terjadi pada saat kehamilan, di mana peningkatan pembesaran uterus itu menyebabkan peningkatan tekanan intraabdomen yang bisa menekan sphincter dan juga dinding kandung kemih. Nah, treatment pada jenis inkontinensia stres ini adalah fokusnya untuk meningkatkan kekuatan otot pada sphincter uretra eksternal dengan latihan Kegel. Jadi otot-otot ini membentuk otot dasar panggul. Jadi, eee latihan Kegel atau Kegel exercise ini tujuannya untuk meningkatkan kekuatan otot-otot dasar panggul. Caranya kita bahas sedikit saja. Jadi bayangkan ketika kita sedang menahan ingin buang air kecil. Nah, yang menahan itu adalah otot-otot dasar panggul itu. Salah satunya yaitu otot di sphincter uretra eksternal. Nah, kita melatih kekuatan otot tersebut dengan cara kita mengencangkan atau mengkontraksikan. Bayangkan ketika kita sedang menahan kencing, nah itu kita kuatkan di situ. Kita kencangkan selama 5 sampai 10 detik, kemudian kita relaksasi, kemudian kita lakukan lagi kontraksikan atau kencangkan otot itu 5 sampai 10 detik, kemudian relaksasi lagi selama 5 detik dan kita ulangi sampai 10 kali dalam satu sesi. Jadi setiap hari kita bisa lakukan 3 sesi. Selanjutnya ada yang dinamakan inkontinensia overflow. Jadi jenis inkontinensia ini awalnya itu disebabkan karena adanya masalah pada pengosongan urin, yang disebabkan karena adanya hambatan atau blokade pada aliran urin. Misalnya karena ada pembesaran prostat pada laki-laki yang menekan uretra sehingga pengeluaran urinnya tidak lancar. Ataupun bisa juga disebabkan karena kontraksi otot detrusor yang tidak efektif. Jadi, dinding kandung kemihnya itu, kontraksinya itu atau tonnya itu tidak cukup kuat, sehingga hal ini menyebabkan pengosongan kandung kemih yang tidak efektif. Karena tidak efektif pengosongannya, maka kandung kemih ini akan selalu penuh, pada akhirnya melewati kemampuannya untuk menampung, sehingga urin itu bisa bocor dan melewati sphincter dan juga menetes. Nah, inkontinensia overflow ini apabila tidak ditangani segera, ini bisa menyebabkan kerusakan kandung kemih yang permanen. Nah, fokus treatment pada inkontinensia overflow ini yang pertama itu menyediakan saluran untuk pengeluaran urin yang paten. Jadi, dilakukan pemasangan kateter yang bisa intermittent, jadi hanya ketika berkencing atau berkemih, ataupun pemasangan kateter inwelling dan juga, mengobati, sumbatannya. Misalnya kalau ada pembesaran kelenjar prostat, maka, terapi diberikan untuk menyembuhkan pembesaran kelenjar prostat dulu, bisa dengan pemberian obat-obatan untuk hipertrofi prostat. Nah, kalau misalnya penyebabnya karena kontraksi otot detrusor yang tidak efektif, maka dapat juga diberikan detrusor stimulan
yaitu untuk mendorong kontraksi otot detrusor sehingga bisa memfasilitasi, proses berkemih. Contoh obat yang, termasuk golongan ini, contohnya yaitu Beta-Necol. Ada juga yang dinamakan inkontinensia jenis campuran. Jadi inkontinensia urin yang terjadi karena masalah pada urgensi dan juga, stres. Itu bisa juga menyebabkan, inkontinensia yang, campuran gitu. Jadi penyebabnya bukan cuma satu hal. Kemudian, ada juga inkontinensia urin yang disebabkan karena adanya penyakit lain yang mendasari. Misalnya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, pasien yang mengalami kanker kandung kemih atau penyakit Parkinson, atau juga pasien pos pembedahan seperti, pos pembedahan prostatektomi ataupun histerektomi. Nah, pada keadaan ini tentu saja manajemen atau treatment yang, berfokusnya itu adalah untuk, mengobati atau menghilangkan, penyakit yang menyebabkannya.